Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-8. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana seharusnya, sebaiknya pandangan atau kesan kita terhadap pribadi tertentu. Saudara, kerap kali secara spontan kita berbicara tentang seseorang, dia orangnya baik. Dia itu seorang yang ramah, dia ganteng, dia itu murah hati, dan sebagainya. Dalam bacaan pertama kita diingatkan, jangan memuji seseorang sebelum mendengar bicaranya. Artinya, bicara seseorang itu meluap dari isi hatinya. Maka menilai seseorang, kita tidak hanya melihat penampilan atau segi luar atau aspek visualnya saja. Kita perlu juga memperhatikan audio, apa yang diucapkannya, apa kata-katanya, yang merupakan gambaran dari isi hatinya. Dengan demikian, pengenalan kita yang memberi kesan kepada kita nanti lebih lengkap. Menilai seseorang dengan memperhatikan audio dan visualnya. Memang dalam kenyataan ada kadang-kadang orang berperilaku seperti dalam ungkapan lain di bibir, lain di hati. Dan itulah yang ditegaskan Tuhan dengan sifat munafik. Berbeda pikiran, isi hati dengan apa yang dilakukan. Dan ini sesuatu yang harus dihindarkan. Orang Batak berkata, joloni dilat bibir, asa nidok hata. Supaya sungguh-sungguh cermat, apa yang saya katakan ini adalah yang baik, yang menggambarkan pribadi saya yang kaya akan sumber-sumber atau unsur-unsur kepada kebaikan. Pepatah Yahudi berkata, orang yang bodoh mengatakan apa yang diketahuinya, sementara orang yang bijak mengetahui apa yang dikatakannya. Jadi aspek-aspek yang kelihatan ataupun yang kedengaran dari diri kita perlu kita selaraskan, supaya kita nampak keaslian dan ketulusannya, supaya dari diri kita keluar keaslian dan ketulusan yang berasal dari Tuhan sendiri. Sementara dalam Injil dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Dan buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga spontan sering memberi kesan atau bertanya, anak siapa ini? Puisi ciptaan siapa ini? Lagu ciptaan siapa ini? Karya siapa ini? Sesuatu yang kita lihat, kita tanya latar belakangnya. Dari mana asal usulnya? Jadi, karya seseorang, perbuatan seseorang tentu menunjukkan dan memberi latar belakang dari mana dia datang dan siapa pembuatnya.
Begitu juga seharusnya kita dalam melihat, menanggapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berasal dari siapakah semua buah-buah yang baik atau yang tidak baik ini? Satu hal bisa kita pastikan, bahwa segala yang kita lihat merupakan hasil perbuatan atau merupakan hal yang baik berasal dari Allah, yang adalah sumber kebaikan. Sementara segala sesuatu yang buruk, yang tidak baik, pasti berasal dari yang bukan Allah. Untuk mengatakan berasal dari si jahat atau setan. Saudara-saudari terkasih, ditambahkan pula bahwa apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Itu berarti dari dalam hati manusia keluarlah isi hatinya yang diungkapkannya melalui perkataan-perkataannya, atau yang akhirnya nanti nampak dalam perbuatan-perbuatannya. Dan itu mengingatkan kita bahwa ketiga aspek itu sangat penting dalam melihat atau memberi kesan kepada orang lain atau seseorang, yakni aspek visualnya yang kelihatan, dan aspek audionya, apa yang kita dengar, dan aspek aksio, apa perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. Hal ini melengkapi pengenalan atau kesan kita terhadap seseorang, dan terutama juga terhadap Allah, yang menunjukkan dirinya melalui audio, visio, dan aksio di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, karena aksio dan visio serta audio kita berasal dari perbendaharaan hati kita yang baik atau yang jahat, perbendaharaan ini yang perlu kita benahi. Mari kita mengisi perbendaharaan hati kita dengan sebanyak-banyaknya hal-hal yang baik, supaya nanti itu yang meluap, yang kita ungkapkan, yang kita katakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Pikirkanlah, renungkanlah rencana-rencana yang baik, pikiran-pikiran damai, renungan-renungan tentang kasih, sehingga itu menjadi perbendaharaan dan hati kita kaya dengan segala aspek yang baik ini. Sebaliknya, mari kita hindarkan pikiran-pikiran, renungan-renungan, rencana-rencana, maksud-maksud yang jahat, iri hati, dendam, kecemburuan, kemarahan. Hendaknya tidak kita biarkan bercokol di hati kita, supaya tidak ada kemungkinan dia keluar dan menjadi gambaran dari segala aksio, visio, dan audio. Saudara-saudari, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Aceh.